Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Penggunaan Cloud Storage dan Kecepatan Internet terhadap Produktivitas Mahasiswa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah cara mahasiswa yang dalam menjalankan aktivitas akademik, mulai dari penyimpanan data, pengerjaan tugas, hingga kolaborasi secara daring. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widi Moko dengan 3 digit NIM terakhir 244 dan teman saya Abdul Soleh dengan 3 digit NIM terakhir 245. Selanjutnya kita masuk ke materi. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi membuat mahasiswa semakin bergantung pada cold storage dan koneksi internet dalam menyelesaikan tugas akademik. Cold storage memudahkan penyimpanan dan akses data, sementara kecepatan internet menentukan kelancaran penggunaannya. Namun, perbedaan tingkat memanfaatkan cold storage dan kualitas internet diduga menyebabkan perbedaan produktivitas mahasiswa, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan cloud storage terhadap produktivitas mahasiswa, pengaruh kecepatan internet terhadap produktivitas mahasiswa, serta pengaruh interaksi antara kedua variabel tersebut. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan desain faktorial dan metode two-way ANOVA. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain faktorial 3x3. Responden penelitian berjumlah 100 mahasiswa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner online dengan skala Likert. Kemudian dianalisis menggunakan uji asumsi dan two-way ANOVA untuk menguji pengaruh variabel dan interaksinya. Variabel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas penggunaan cold storage yang diklasifikasikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi, serta kecepatan internet yang dibagi menjadi lambat, sedang, dan cepat. Variabel dependen adalah produktivitas mahasiswa yang menggambarkan efektivitas mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik. Selanjutnya, uji asumsi. Sebelum dilakukan analisis two-way ANOVA, data terlebih dahulu diuji melalui uji asumsi statistis. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data produktivitas mahasiswa berdistribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas varians menggunakan Levenes test menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,003 yang menunjukkan bahwa asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi. Meskipun demikian, analisis two-way ANOVA tetap dapat dilanjutkan karena metode ANOVA relatif robust terhadap pelanggaran asumsi homogenitas, terutama pada ukuran sampel yang cukup besar. Oleh karena itu, hasil analisis diinterpretasikan dengan kehati-hatian dan didukung oleh uji lanjut. Ini adalah hasil dari analisis kita menggunakan SPSS. Selanjutnya adalah hasil two-way ANOVA, pengaruh utama. Hasil analisis two-way ANOVA menunjukkan bahwa penggunaan cold storage berpengaruh signifikan terhadap produktivitas mahasiswa. Mahasiswa dengan tingkat pemanfaatan cloud storage yang lebih tinggi cenderung memiliki produktivitas akademik yang lebih baik dibanding mahasiswa dengan tingkat penggunaan cloud storage yang rendah. Selain itu, kecepatan internet juga berpengaruh signifikan terhadap produktivitas mahasiswa. Mahasiswa dengan kualitas internet yang lebih baik menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi karena akses terhadap layanan cloud dan sumber belajar dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Dan ini adalah hasil two-way ANOVA, pengaruh utama yang kita cari juga di SPSS. Selanjutnya, hasil uji interaksi.
Hasil uji interaksi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara pengguna cold storage dan kecepatan internet terhadap produktivitas mahasiswa. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh cold storage terhadap produktivitas tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas kecepatan internet yang digunakan. Produktivitas mahasiswa mencapai tingkat yang paling optimal ketika penggunaan cold storage yang tinggi didukung oleh kecepatan internet yang cepat dan stabil. Sedangkan penggunaan cold storage yang tinggi dengan kualitas internet yang rendah tidak memberikan hasil yang optimal. Ini adalah hasil uji interaksi kami. Selanjutnya adalah hasil uji lanjut atau post hoc. Hasil uji lanjut Bonfer ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan produktivitas yang signifikan pada kelompok tertentu, khususnya antara mahasiswa dengan kualitas internet sangat rendah dan kelompok dengan kualitas internet yang lebih baik. Namun, perbedaan produktivitas antar kelompok dengan kualitas internet sedang hingga cepat relatif tidak signifikan. Dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan cold storage dan kecepatan internet masing-masing berpengaruh terhadap produktivitas mahasiswa. Selain itu, terdapat pengaruh interaksi antara kedua variabel tersebut. Oleh karena itu, meningkatkan produktivitas mahasiswa dapat dicapai dengan mengoptimalkan penggunaan cold storage serta menyediakan akses internet yang cepat dan stabil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Langsung